Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu, diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama belajar dan berbagi. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan layanan bimbingan klasikal kali ini, Pak Mudi akan menyampaikan tentang rencana kelanjutan studi setelah lulus SMA yang pertama, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kuliah. Mengapa harus kuliah? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Materi ini saya adopsi dari laman www.idntimes.com. Selamat mencermati video yang Pak Mudi sampaikan. Besar harapan saya semoga apa yang akan disampaikan memberikan manfaat bagi semuanya. Sebagai pengantar materi, saat ini kita mendengar banyak orang yang berdebat apakah kuliah itu penting atau tidak. Hal ini lantaran ada beberapa orang yang sukses yang justru tidak berkuliah. Sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan bidang perkuliahan dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini spontan menimbulkan pemikiran dan pertanyaan, apakah kuliah itu penting? Pada pemaparan slide kali ini akan kita bahas 7 hal yang akan membuat kamu berpikir bahwa kuliah itu penting, apapun jurusannya, selama sesuai dengan minat kamu. Apa sajakah 7 hal tersebut? Berikut ulasannya pada slide selanjutnya. Alasan yang pertama mengapa kita harus kuliah, yang pertama adalah pikiran lebih terbuka dan terstruktur. Seseorang dengan pendidikan yang tinggi umumnya memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Mereka lebih terbuka dengan ide dan solusi baru untuk memecahkan suatu masalah. Alhasil, hasil yang diberikan cukup bagus dan berisi hal-hal yang baru. Kemampuan inilah yang akan membantu seseorang ketika bekerja nanti, karena kamu akan dihadapkan dengan masalah yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dengan berkuliah, kamu juga mampu berpikir dengan lebih terstruktur, runtut, dan rapi. Kamu bisa dengan jeli melihat suatu keanehan dan menghubungkannya dengan risiko yang mungkin saja terjadi di masa depan. Kombinasi kedua pola pikir ini, yaitu terbuka dan tertata, akan membantumu melewati berbagai kesulitan dengan lebih mantap. Alasan yang kedua mengapa perlu kuliah, yaitu peluang kerja lebih besar. Tentu saja ya, apalagi dengan perkembangan dunia saat ini. Saat ini banyak perusahaan yang mencari pekerja dengan gelar sarjana atau diploma. Hal ini dilakukan karena gelar tersebut menjadi bukti pendidikan seseorang dan diyakini memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan lulusan sekolah saja. Meski seringkali ditemukan orang yang tidak bekerja sesuai dengan bidang kuliahnya,
gelar sarjana dan diploma tetap menjadi standar acuan dari kompetensi seseorang. Jadi selama kamu masih memiliki kesempatan untuk berkuliah, pergilah berkuliah agar lebih mudah mencari pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, mengapa kita harus berkuliah adalah untuk belajar mandiri. Suasana perkuliahan sangat berbeda dengan suasana saat kamu masih SMA. Saat kuliah, kamu harus pintar-pintar mengatur jadwal perkuliahan dan aktivitas lainnya agar keduanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kamu tidak bisa lagi bergantung kepada orang lain dengan jadwal milikmu, sehingga kemandirianmu akan sangat dilatih di sini. Alasan yang keempat, yaitu pengalaman yang tidak terlupakan. Ketika berkuliah, kamu akan memiliki banyak waktu luang dibanding hanya duduk saja di kelas. Waktu luang ini bisa kamu lakukan untuk hangout bersama teman, melakukan aktivitas yang seru, berorganisasi, dan sebagainya. Semua hal tersebut akan membawa banyak kenangan dan pengalaman yang tidak terlupakan, bahkan hingga kamu tua sekalipun. Alasan yang kelima yang bisa menjadi pertimbangan kamu untuk kuliah, yaitu bisa bertemu dengan orang-orang inspiratif, orang-orang yang banyak memberikan teladan bagi kita. Karena kampus diisi oleh banyak orang yang berpendidikan dan berprestasi tinggi, seperti para dosen yang siap mengajarimu. Dari mereka, kamu bisa termotivasi untuk menjadi lebih berguna dan lebih baik lagi. Kamu bisa menawarkan diri untuk membantu dosen ataupun menjadi mahasiswa bimbingannya agar bisa melihat sosok yang kamu kagumi dan belajar langsung darinya. Alasan yang keenam, ini alasan yang cukup asik ya. Dengan berkuliah bisa juga kalian bertemu dengan pujaan hati yang mungkin nanti bisa menjadi pasangan hidup kalian. Bertemu dengan banyak orang adalah salah satu hal yang menyenangkan ketika berkuliah, dan bukan mustahil kalau kamu bertemu dengan pasangan hidupmu di situ. Kamu bisa mengenal lebih baik pribadi pasanganmu dan berjuang bersama mulai dari tidak apa-apa hingga sukses bersama nantinya. Alhasil, kamu dan pasanganmu akan menjadi lebih kompak ketika nanti membangun keluarga. Alasan yang ketujuh, yang terakhir, namun kalian juga punya pertimbangan lainnya ya jika yang kamu disebutkan tidak termasuk dalam pertimbangan kalian. Asalkan pertimbangan itu mengacu kepada motivasi kalian untuk tetap lanjut kuliah. Yang ketujuh adalah pengetahuan untuk membuat perubahan. Kampus adalah sumber pengetahuan. Di sini kamu akan memperoleh banyak ilmu yang menjadi bekal kamu untuk membuat perubahan, baik untuk keluarga maupun bangsa Indonesia kita ini. Intinya, dengan berkuliah, kamu memiliki lebih banyak peluang karena memiliki berbagai macam ilmu yang bisa diaplikasikan. Nah, jadi itulah 7 hal yang menjadi alasan kamu untuk berkuliah. Selagi kamu memiliki kesempatan untuk berkuliah, pergilah belajar dengan baik, karena banyak orang yang justru merasa iri dengan kesempatan yang kamu peroleh. Jadi jangan lagi mengeluh dan menganggap kalau kuliah itu tidak penting ya.
Akhirnya, sebagai penutup materi kali ini, semoga materi yang disampaikan bisa menjadi pembuka wawasan, penyemangat, dan pembuka semangat kalian untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan baik lagi. Jika kalian berpikir mampu, maka kalian akan mampu. Banggakan diri dan keluarga kalian. Orang yang berpendidikan akan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good luck ya. Semoga materi yang kamu disampaikan memberikan manfaat, memberikan pencerahan bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.